Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Ahmad Zaki Syarif Mukti, kelas 11, Lembaga Madrasah Ali As-Sofa, Jubung Sukarambi, Jember. Asal kakak Bumi Mangli Permai. Dalam sebuah gedung perusahaan, pasti ada yang namanya suatu pekerja. Dan pekerja itu berfungsi sebagai penggerak aktivitas-aktivitas di dalamnya. Tubuh kita memiliki suatu pekerja. Dan pekerja itu biasa kita sebut dengan sel. Di sini kakak akan menjelaskan apa sih itu sel. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Setelah kita mengenal sel, kita akan mengetahui apa yang ada di dalam sel. Dan di sini kakak akan menjelaskannya. Seperti makhluk hidup lainnya dan seperti kita, bahwa kita memiliki organ-organ tubuh yang berfungsi untuk menghidupkan kita. Sel pun memiliki organ-organ yang disebut organel sel. Di sini ada beberapa organel sel yang berfungsi sesuai dengan kerjaannya. Di sini ada membran sel, sitoplasma, mitokondria, ribosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, nukleus, dan vakuola. Membran sel berfungsi melindungi sel dan bersifat semi-permeabel yang menjaga zat tertentu untuk masuk ke sel. Di sini kakak memiliki proyek yang menjelaskan organel sel di dalamnya. Membran sel terletak di kulit-kulit sel yang warna biru ini. Organel selanjutnya di sini ada sitoplasma. Sitoplasma mengandung 90% air dan mengandung zat-zat makanan lainnya. Sitoplasma menjaga organel sel lain agar tetap di tempatnya. Di sini, sitoplasma terbagi jadi dua. Ada ektoplasma, ada endoplasma. Di proyek kakak berwarna hijau dan ektoplasma berwarna putih. Ada organel mitokondria. Mitokondria suatu organel yang menciptakan energi bagi sel. Dan di sini, di proyek kakak, mitokondria berada di sini. Selanjutnya, ada ribosom adalah suatu organel sel yang tidak memiliki membran sel. Ribosom tetap memiliki fungsi yang tidak kalah penting, yakni menciptakan protein. Proyek kakak ribosom, yakni yang warna kuning, tersebar luas. Selanjutnya ada organel sel badan Golgi. Badan Golgi sebagai tempat mengelola dan memodifikasi protein. Badan Golgi berfungsi untuk menyeleksi dan membentuk paket molekul yang bisa membantu sekresi sel. Badan Golgi terletak pada bawah organel sel yang ada di proyek kakak, yakni warna oranye ini. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang berfungsi untuk menghasilkan dan mengirimkan protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Retikulum endoplasma terdiri dari dua bagian, yakni retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar memiliki beberapa ribosom, yang berarti retikulum endoplasma kasar bisa menciptakan protein.
dan retikulum endoplasma halus tidak bisa menciptakan protein. Di sini organel sel retikulum endoplasma memiliki bentuk yang sangat panjang di dekat inti sel. Selanjutnya, nukleus, bagian yang paling penting di dalam sel. Bisa kita sebut sebagai inti sel. Nukleus adalah organel inti dan terbesar dalam sel. Kata nukleus ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti karnel atau kacang. Di sini nukleus di proyek kakak berada di bagian atas dan bentuknya sangat besar daripada organel sel yang lain. Selanjutnya ada organel sel vakuola, merupakan tempat penyimpanan air bagi sel, dari mulai molekul organik hingga molekul anorganik. Contohnya adalah ion, nutrisi, enzim, juga pigmen. Nah, di sini ada dua sel yang berbeda, yaitu sel eukariotik dan prokariotik. Sel eukariotik yakni sel yang memiliki nukleus yang dibatasi oleh membran plasma. Jadi, eukariotik bisa dicontohkan dalam proyek kakak yang memiliki membran sel. Dan sel prokariotik seperti namanya, yakni pro yang artinya sebelum, kariotik yang artinya nukleus atau kacang, itu berarti bahwa tidak memiliki membran sel di nukleusnya, atau kita sebut dengan nukleoid.